Shalom adik-adik kelas sedang, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selalu dalam keadaan sehat ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ingetin adik-adik untuk siapkan Alkitabnya. Sudah? Kakak tunggu deh. Sampai 5 detik. Udah? Kalau udah, yuk taruh lagi Alkitabnya di depan kalian dan siapkan hatinya, siapkan pikirannya, serta tubuhnya. Kita mau satu dalam doa, kita mau siap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh berikan kami nafas kehidupan serta kesehatan. Terima kasih untuk semalam yang telah berlalu, kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan pada hari ini, terutama dalam ibadah online sekolah minggu, HKBP Sukapura kami mau berdoa, biar Tuhan yang boleh tuntun, biar Tuhan yang boleh memberkati, biar Tuhan yang boleh pengertian bagi kami, terutama kepada adik-adik sekolah minggu, agar kami sama-sama bisa duduk diam, menikmati firman Tuhan, menikmati pujian-pujian yang akan kami bawakan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, dan kami percaya. Amin. Kakak mau sapa lagi nih, tapi kali ini jawabannya harus lebih semangat dari sebelumnya. Siap? Shalom adik-adik kelas sedang. Apa kabar hari ini? Harus selalu dalam kondisi yang sehat ya. Oh iya, kakak mau kasih tantangan nih buat adik-adik. Dan mama papa tolong bantu ya. Nah, tantangannya adalah kita akan tepuk tangan, tepuk Yesus. Tahu kan? Nah, untuk itu bagi mama papa atau abang kakak yang lagi nonton video ini, minta tolong ya. Tolong videokan adik-adiknya yang lagi tepuk tangan, tepuk Yesus. Boleh? Untuk itu, yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Udah? Sekali lagi ya. Yuk lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Pintar. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang masih setia nontonin atau mengikuti ibadah sekolah minggu online dari kakak-kakaknya? Bener adik-adik, walaupun di rumah aja jangan sampai kita berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita nggak setia. Tuhan Yesus aja setia loh. Di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Untuk itu, undang Tuhan Yesus yuk datang ke rumah kita dan ke rumah kakak untuk beribadah. Benar? Dan kita kasih lihat ke si Corona bahwa Corona tidak menghalangi ibadah kita kepada Tuhan. Oke? Yuk, kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku dengan penuh semangat. Siap? Play. Gerakin ya badannya. Yuk. Siap. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus kenapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar, nama Yesus yang selalu menghibur dan selalu ada untuk kita. Sekali lagi ya, kita nyanyi. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu susah seperti wabah corona ini. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Dan keluarga adik-adik tentunya. Namanya Yesus.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Oh, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik boleh duduk kembali. Sudah? Kalau sudah kita lanjut ya. Sama seperti lagu sebelumnya, kita itu punya sobat yang setia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sama ya adik-adik. Kita harus jadi sobat Tuhan Yesus Kristus yang setia. Ingat gak? Kamis kemarin kita memperingati hari apa? Yang jawab kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Benar banget. Ingat kan adik-adik? Tuhan Yesus kita itu luar biasa banget. Dia merelakan nyawanya. Dia rela disiksa, dipaku, disalib untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik semua. Luar biasa banget ya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, cerita kesetiaan Tuhan Yesus ini sama seperti cerita tentang Nabi Elisa kepada Nabi Elia. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nunung, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 401, yaitu Tenanglah Kini Hatiku. Siap? Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk sama-sama kita tenangkan hati kita, pikiran kita, dan juga tubuh kita dengan sikap berdoa. Buat adik-adik yang belum hafal lagunya, boleh dibaca bersama-sama kita nyanyi ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, video yang tadi sudah direkam, tolong minta mama papanya untuk kirim ke kakak atau kirim lewat grup. Kenapa? Karena minggu depan video tersebut akan kakak tampilin di video berikutnya. Oke? Dan adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Setelah tadi udah bersuka cita sama kakak Citra, nah sekarang saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau kalian semua siapkan Alkitabnya. Oke? Nah sekarang kakak mau kalian dengan sigap berdoa, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau kita menyanyikan satu lagu sambil sigap berdoa. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh berkumpul kembali Bapa dalam kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi mengenai firman-Mu. Engkau yang urapi, biarlah setiap firman yang tertabur Bapa tidak kembali dengan sia-sia. Engkau yang berkati setiap adik-adik yang mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh ditaburkan, boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam adik-adik sekolah minggu. Hari lepas hari Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin kuat di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin belajar lebih lagi Engkau yang urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai 14. Elia naik ke surga. Ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ayat 9, dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat kepadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah suka. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Ayat 13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Tugas Nabi Elia di bumi sudah selesai, maka dari itu Tuhan akan membawanya kembali ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elia menyuruh Nabi Elisa untuk tetap tinggal di Gilgal, tetapi Nabi Elisa tetap ingin mengikuti kemanapun Nabi Elia pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu kepada Elisa bahwa Nabi Elia akan segera terangkat ke atas surga. Tetapi saat diberitahukan oleh para nabi tersebut, Elisa berkata bahwa aku sudah mengetahuinya. Maka dari itu, Nabi Elisa mengikuti Nabi Elia ke kota Yeriko. Ketika mereka sedang berjalan-jalan di kota Yeriko, tibalah mereka di dekat tepi sungai Yordan. Lalu Nabi Elia menggulungkan jubahnya, kemudian Nabi Elia memukulkan jubahnya ke atas sungai Yordan, kemudian sungai Yordan terbelah menjadi 2.
Lalu Nabi Elia dan Nabi Elisa berjalan di tengah-tengah tanah yang kering di atas sungai Yordan. Ketika Nabi Elia dan Nabi Elisa sudah sampai ke seberang sungai Yordan, lalu Nabi Elia berkata kepada Nabi Elisa bahwa aku akan segera terangkat ke surga. Mintalah berkat agar aku bisa memberkati kamu sebelum aku terangkat ke surga. Lalu Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia berkata kepada Elisa bahwa permintaannya tersebut adalah perkara yang sulit. Lalu Nabi Elia berkata kepada Nabi Elisa bahwa jika kamu dapat melihat aku terangkat ke surga, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku perbuat. Tiba-tiba datanglah kereta kuda dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi ke atas surga dalam badai, dan Nabi Elisa dapat melihat Nabi Elia terangkat ke surga. Ketika Nabi Elia terangkat ke surga, Nabi Elia merobek sebagian dari jubahnya lalu menjatuhkannya, dan ketika jubah itu jatuh, Nabi Elisa langsung mengambil robekan dari jubah Nabi Elia, dan Nabi Elisa menggulung jubah Nabi Elia, dan dia melakukan hal yang sama seperti yang Nabi Elia lakukan, yaitu Elisa mengukulkan jubah Nabi Elia ke atas sungai Yordan. Dan pada saat itu juga sungai Yordan terbelah menjadi 2, dan para nabi yang mengikuti mereka melihat bahwa roh Nabi Elia ada pada Nabi Elisa. Nah, adik-adik, Nabi Elia adalah nabi yang sangat setia di masa hidupnya. Dia melakukan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya dalam kesetiaannya kepada Allah Bapa. Sehingga apa yang terjadi? Elia terangkat ke surga. Nah, terus apa yang terjadi pada Elisa? Elisa juga adalah orang yang setia, sehingga Elisa mendapatkan 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nah, adik-adik, itu kita bisa belajar bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan berbuah kebaikan. Seperti Nabi Elia, dia setia kepada Tuhan semasa hidupnya. Dalam semasa pelayanannya, Nabi Elia sangat-sangat setia kepada Tuhan, sehingga dia terangkat ke surga. Dia dijemput oleh pasukan kuda berapi, dan dia terangkat ke surga. Dan buah dari kesetiaan Nabi Elisa bahwa Nabi Elisa mendapatkan 2 bagian roh dari Nabi Elia, dan Nabi Elisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari Nabi Elia. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan Allah? Apakah kita sudah setia kepada Yesus Kristus? Coba kita renungkan kembali. Kalian lebih suka bermain atau kalian lebih suka meluangkan waktu kalian untuk berdoa dan membaca firman Tuhan? Nah, di masa pandemi ini mungkin banyak dari teman-teman kita yang melupakan Tuhan. Mereka terlalu khawatir. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus tetap setia. Kita harus tetap bertekun di dalam doa, sehingga jangan takut bahwa buah dari kesetiaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita bisa belajar dari Nabi Elisa dan Nabi Elia. Dua-duanya dua nabi ini mendapatkan upah yang sangat luar biasa dari kesetiaan mereka. Jadi adik-adik,
kita harus belajar dari Nabi Elia dan Nabi Elisa bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan Allah kita. Oke, kakak ada suatu video ini akan melihat, ini akan mendorong kita agar kita bisa tetap lebih setia kepada Tuhan. 어디 가든지 순종하라. 너 어디 있든지 충성하라. 주 너의 하나님 왕 되신 주 영원히 주님만 찬양하라. 나 어디 가든지 순종하리. 나 어디 있든지 충성하리. 주 나의 하나님 왕 되신 주 영원히 주님만 어디 가든지 Adik-adik, kakak ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Injil Lukas
pasalnya yang ke-16 ayat 10. Begini bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu adalah ayat hafalannya. PR-nya adalah kalian kirim video ayat hafalannya ke grup. Nanti minggu depan siapa yang kirim videonya akan ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukapura. Oke, jangan lupa dihafalin, minta mama papanya untuk videoin, dan jangan lupa kirim ke grup. Oke, kakak-kakaknya nanti bakalan tampilin di YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukapura. Oke, selamat hari Minggu. Oh, lupa, kita bisa ke dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah belajar, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tumbuh, berbuah, dan berakar dalam kami. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami agar kami tetap setia di masa pandemi ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia seperti Nabi Elia dan Nabi Elisa yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk gereja kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua di masa pandemi ini. Biarlah berkat-Mu terus ada di atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa PR-nya. Jangan lupa dihafalin dan dikirimin ke grup ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.